Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Itu ya, materinya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, ini peta konsepnya. Ini tentang hari akhir ya. Kita akan mempelajari tentang makna iman kepada hari akhir, kemudian mempelajari periode hari akhir atau fase-fase hari akhir, kemudian hakikat iman kepada hari akhir, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir menerapkan perilaku mulia. Gitu ya. Kita akan mempelajari kelima hal ini, dan yang kelima hal ini tujuannya yaitu menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dan endingnya atau outputnya menjadikan kita semua semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba lihat ya gambar berikut. Ada kejadian gempa bumi, hujan meteor, gunung meletus, gitu ya. Kemudian pengadilan yang tidak adil, mungkin gitu ya. Nah, ini ciri-ciri tanda-tanda kiamat gitu ya. Ini sudah Bapak suruh kemarin untuk kalian mencatat ya. Untuk mencatat, memahami tentang makna beriman kepada hari akhir. Kemudian kita bahas sekarang ya tentang periode hari akhir, karena kemarin sudah Bapak perintahkan kepada kalian untuk mencatat ya, untuk mencatat, memahami makna beriman kepada hari akhir. Nah, Bapak akan bahas selintas aja ya. Jadi hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan gitu ya. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177, juga disebut hari pembalasan di dalam surat Al-Fatihah ayat keempat. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Nah, ini ya, berikut disajikan informasi terkait dengan hari akhir menurut ketiga sudut pandang tersebut. Yuk, kita mari pelajari bersama. Hari akhir menurut Al-Quran sudah jelas ya, nih banyak ya. Jadi kiamat di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, artinya kiamat kecil ya, adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu gitu ya. Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil, misalkan kematian manusia, kemudian adanya tsunami gitu ya, ada gempa bumi. Nah, itu termasuk kiamat sugro. Kemudian ada yang disebut dengan kiamat kubro, kiamat besar, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak gitu ya. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran surah At-Takwir ayat 1-3, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gitu ya. Jadi pada kiamat kubro ini seluruh alam semesta itu dihancurkan gitu ya. Bahkan malaikat penjabut nyawa pun, malaikat Israfil, itu mencabut nyawanya sendiri gitu ya. Nah, ini juga ya. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan,
Terjadilah kerusakan hebat, langit pecah, bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Nah, gitu ya. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Nah, adapun hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama ada menurut biologi, kedua menurut teori fisika. Itu bisa kalian baca ya. Karena file PDF-nya sudah Bapak kirim minggu kemarin ya. Kemudian ketiga, bukti indrawi terjadinya hari akhir. Bisa kalian baca juga. Nah, kita akan fokus pada periode hari akhir ya. Fase-fase pada hari akhir. Gitu ya. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini yaitu sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika mereka dibangkitkan, Allah semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan, dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, jadi Yaumul Ba'ats ini adalah hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas yaitu padang mahsyar ya, tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kami akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 47. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu disebut Yaumul Hasyr gitu ya. Yaumul Ba'ats yaitu hari di mana manusia dibangkitkan. Yaumul Hasyr yaitu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian ada buku catatan. Buku catatan ini ya, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, gitu ya. Jadi malaikat Raqib ini mencatat seluruh kebaikan manusia dan malaikat Atid ini mencatat seluruh amal buruk manusia, gitu ya. Dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, wahai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seseorang pun. Gitu ya. Jadi Allah tidak akan menganiaya itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama di dunia gitu ya. Jadi ada balasannya gitu ya. Sekecil apapun itu akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Gitu ya. Jadi nanti memori Allah gitu ya. Wah, bertera-tera ya, bukan giga lagi. Itu tersimpan detail gitu ya. Jadi nanti kalau di gambarkan itu seperti kita dihadapkan dengan infokus besar gitu ya. Kemudian kita melihat apa yang kita lakukan gitu ya, baik
perbuatan amal baik maupun amal buruk gitu ya. Jadi buku catatan ini kita akan mempunyai buku catatan gitu ya nanti di akhir ini. Jadi bisa berupa buku gitu ya, ataupun kalau sekarang ya seperti HP ada memorinya seperti itu gitu ya, walau alam gitu ya. Tapi itu isinya adalah filenya apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia, baik maupun buruk gitu ya. Kemudian yang keempat, yaumul hisab dan mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisabnya gitu ya. Jadi yaumul hisab atau hari pembalasan atau hari penghisaban, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti gitu ya. Tidak mungkin meleset gitu ya. Sepintar-pintarnya Android, tetap Android itu buatan manusia gitu ya. Apalagi Allah yang menciptakan manusia gitu ya. Jadi semuanya akan dihitung gitu, yang besar dan yang kecil dengan seksama dan teliti gitu ya. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi gitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur, pada hari itu lidah, tangan dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Masya Allah ya. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami letakkan timbangan yang tepat ya, pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya, dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Gitu ya. Jadi tidak akan dirugikan gitu ya. Itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya gitu ya. Apakah lebih banyak sholatnya gitu ya, atau lebih banyak rebahannya. Apakah lebih banyak baca Al-Qurannya atau lebih banyak baca status orang gitu ya, atau nonton TikTok gitu ya. Kita bisa mengintrospeksi diri sendiri gitu ya. Qadarullah, bulan Juli kemarin ya, banyak yang meninggal dunia gitu ya. Itu bukan karena COVID, bukan karena apa, tapi karena Allah sudah menentukan takdir atau qadar setiap manusia. Itu sudah pada waktunya gitu ya. Qadarullah juga syariatnya bisa melalui sakit, tabrakan gitu ya, terkena COVID gitu ya. Itu jalan atau syariatnya, hakikatnya itu sudah waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga setiap kematian itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kita juga akan mati ya. Gitu. Kita juga akan mati. Tidak mungkin kita istilahnya kayak ular gitu ya, megar mual gitu ya. Yang miskin, yang kaya gitu ya, yang DPR, yang rakyat biasa gitu ya. Ketika sudah waktunya meninggal, ya meninggal gitu ya. Semoga kita bisa mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya ya, dengan hal yang baik, yang positif, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa dirahasiakan? Supaya kita mempersiapkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik untuk selalu melakukan kebaikan, mempersiapkan. Karena apa? Orang yang mengingat kematian itu adalah orang yang pintar gitu ya. Kenapa pintar? Karena di dunia ini fana gitu ya, waktu sebentar. Ketika kita mengingat kematian, maka ketika sholat pun kita akan berkualitas sholatnya ya, lebih khusyuk. Karena menganggap
mungkin sholat ini adalah sholat yang terakhir gitu ya. Selanjutnya yang kelima, as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan gitu ya. As-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam gitu ya. Jadi as-sirat itu kalau kita biasa umumnya menyebut jembatan Siratal Mustaqim ya gitu ya. Ini. Jadi mudah ataupun sulitnya melewati jembatan tersebut tergantung kepada amal setiap manusia gitu ya. Amal-amalnya banyak buruknya, ketika melewati as-sirat jebur gitu ya ke dalam api neraka gitu ya. Adapun banyak jalannya yang berkurban mungkin ya jadi ketika melewati as-sirat itu kita istilahnya menunggang apa yang telah kita kurbankan. Yang mencintai masjid mungkin perantaranya dengan masjid gitu ya. Kita melewati jembatan Siratal Mustaqim gitu ya. Jadi banyaklah beramal baik ya, apapun itu. Tersenyum kepada teman pun itu amal baik ya. Kemudian setelah asyirat yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jaza itu adalah balasan. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Firman Allah, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Itu di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 17. Nah, jadi Allah akan membalas gitu ya kebaikan ataupun keburukan kita selama hidup di dunia. Nah, ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Gitu ya. Nah, perhatikan nih, coba dibaca di dalam surat Al-Haqqah ayat 21 sampai 24 atau di dalam surat Al-Waqiah ayat 8 sampai 40. Kemudian yang ke-8, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai 7. Memasuki api yang sangat panas, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi begitu ya proses atau fase-fase hari akhir atau periode hari akhir. Ini perjalanan kita masih jauh gitu ya, karena kita sekarang ada di zaman kita hidup di dunia, di alam dunia ya. Jadi kita akan melewati beberapa alam. Pertama kita di alam ruh gitu ya. Kita di alam ruh, kemudian kita sudah pernah ada di alam rahim, dan sekarang kita ada di alam dunia. Dan
kita sekarang ada di alam dunia dan kita tidak tahu ya besok ataupun sejam lagi ataupun beberapa detik lagi, kita tidak tahu gitu ya, apakah kita sudah di alam barzah gitu. Karena apa? Ketika kita di alam dunia ini, setelah alam dunia itu alam barzah ya. Alam barzah. Alam barzah. Alam barzah itu alam kubur ya, alam kubur. Kita kalau ada di dalam rahmatnya Allah, kita akan merasakan nikmat kubur. Kalau kita di dalam laknatnya Allah, kita akan merasakan siksa kubur gitu ya. Mudah-mudahan kita semua di alam barzah merasakan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah di alam barzah barulah kita memulai fase atau periode hari akhir, mulai dari yaumul ba'ats, kemudian yaumul hasr, yaumul hisab dan mizan, kemudian melewati siratal mustaqim, kemudian di yaumul jaza ya, yaitu hari pembalasan perbuatan baik dengan surga dan perbuatan buruk dengan neraka. Begitu ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh japri Bapak langsung ya di WA. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.